Kami itu nggak apa-apa nikah lagi karena kalau ada dua kemungkinan itu, aku sakit parah atau aku nggak bisa ngasih keturunan. Misalnya kamu sekarang udah nggak kuat nih karena belum aku ngasih keturunan, nggak apa-apa nikah lagi. Yang terpenting satu, nggak selingkuh, boleh nikah lagi asal jangan selingkuh. Iya kan? Nah, doa saya itu is. Boleh nikah lagi tapi jangan selingkuh gitu. Tapi doa saya satu mbak, doa saya cepat punya anak sendiri. Karena kemarin itu bukan apa namanya, bukan istilahnya nggak punya anak, memang sudah beliaunya hamil, saya tahu ke rumah sakit menjenguk. Berarti sebagai kodrat wanita itu ya beliaunya sudah, tinggal belum aja dikasih seperti anak saya lah. Ya mudah-mudahan tahun ini, tahun ini kalau beliaunya. dari saya pribadi sih ya, sedikasinya kapan aja Ya. sedikasinya. Saya berharap cepat Pak, saya sebagai Tirtan TV. Dari suami itu kan pengen banget gitu, jadi saya tuh berusaha Mama gimana caranya, mungkin dengan maksudnya kan pengen bahagia kan kayak gitu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke Satera TV GTBF. Yes! Oke guys, ini sudah ketemu dengan Mbak Isah ini. Beliaunya sakit tapi sempat masih memberi kesempatan saya. Yang kok sering maksaan ya pulang. Meli nambah. Mas Fajar kita mandi pakun kalah guys. Keluh kesah Mbak, ini kan walaupun anniversary-nya sudah telat karena waktu itu ada hal yang tidak diinginkan, beliaunya sakit Mas Fajar. Jadi bisa hari ini guys. Keluh kesah selama 1 tahun Mbak pernikahan. Apa itu Mbak? Keluh kesahnya. Maaf ini guys, berkapi nih guys. Nah, ini sakit beliaunya guys. Sakit guys. Keluh kesahnya suka dukanya Iya, gitu. ya. Ya sukanya banyak, dukanya juga banyak. Ya gimana, dalam rumah tangga pasti ada aja. Cuma kan kalau dalam 1 tahun pernikahan itu kan masih proses ini apa namanya, yang satu, yang A, yang B, penyatuan karakter gitu kan ya. Betul. Penyatuan dua insan yang berbeda karakter, beda pendapat, beda semuanya. Iya. Terus rintangan yang dilalui bersama Pak selama 1 tahun. Ini kan pernah hampir punya anak tuh keguguran. Apa rintangan Pak yang dilalui bersama? Iya, sebelum nikah banyak rintangannya. Setelah menikah makin banyak rintangannya pastinya. Sampai yang paling sabar ini, yang paling sabar. Bisa ngomong Mas Fajar ya. Sama-sama juga, sama-sama harus jalan sama-sama. Harus ada yang ngalah salah satu, kalau satunya lagi marah satunya harus ngalah, kalau satunya lagi marah ya satunya harus ngalah gitu. Iya, harus saling melengkapi. Oke guys, beliaunya intinya harus dua pikiran ini, boleh ada perbedaan tapi tetap satu tujuan. Iya, boleh beda pikiran ini pastilah. Apalagi cuma masih 1 tahun pernikahan ya, kan. Saya dulu pernah bilang Mbak, 1 tahun sampean lulus insya Allah. Lulus ini menurut saya, walaupun katanya Mas Fajar, bener nggak Pak? Ya, sama saya yang tahu. Cuma yang monitor keluarga pun nggak tahu ya, mungkin keluarga ngerti paham kalau kita lagi tengkar, cuma kita nggak cerita masalahnya apa gitu. Tapi yang jelas ya pernah sempat kayak gitu ya, cuma biasa. Ya satu lagi itu kan semua wanita akan dulu dengan satu kata maaf laki-laki ya kan? Iya, pasti. Betul. Ini lagi Mbak Isah, menurut Kak Fajar seperti apa dalam 1 tahun Mbak ya apa Mbak menurut Mbak Isah ini seperti apa Mas Fajar
selama 1 tahun karakter tadi itu. Karakternya. Anu persinak kana can giburan pacaran kok persinak kana Mas. Iya. Ya Anu Bang. mungkin Minta iya becet. masih Gimana? masih apa ya, masih proses pendewasaan. Sama juga sih, baik, masya Allah baik, bertanggung jawab, terus apa lagi Perhatian. ya, masih belajar sih intinya ya, untuk lebih baik lagi. Tapi alhamdulillah selama menikah 1 tahun ini udah banyak perubahannya kok. Alhamdulillah. Udah banyak perubahannya. Salah satunya apa tuh, Mbak? Perubahannya salah satunya Dari manja atau apa kan itu? Kalau manjanya ya sekarang Katanya Mas Fajar beri anak kecil tadi. Saya beri anak kecil. Masa Mas? Iya diminta dipijet. Kata, aduh. Mungkin orang Sabar yang Mbak Isa ini ya bilang gitu. mungkin orang yang ngelihat Mas Fajar di luar kan garang kayak macan apa gitu kan ya. Di dalam Tapi lemah. Ya? kalau di dalam rumah dia tuh kayak kucing anggora. Berarti real guys, jawabannya Mas Fajar tadi itu. Sebenarnya saya tadi wakilkan karena Mbak Isa sakit itu. Tak wakilkan ke Mas Fajar. Mas Fajar nggak mau tanyakan sendiri Bang katanya. Biar real katanya Iya, gitu. dia aja kalau tidur nggak ada saya tuh. Susah katanya kalau ada sampean, Susah. sedih. Bener ya? Apalagi kalau misalnya saya lagi ngambek atau lagi apa terus tidur nggak seperti biasanya tuh, ya ngambek dia gitu. Oh gitu. Jadi ya itulah, kalau kalian lihat Mas Fajar di luar ya Garang. garang. Tapi di panggung juga garang, tapi nyampe rumah Nah, lemes. nyatanya di rumah kayak kucing anggora guys. Sama betul songkok kena. Keluarga di Pak rumah lemes. Yang pertanyaan berikutnya Mbak, Kak Fajar orangnya cuek apa romantis? Romantis sih, dia bukan tipe orang yang romantis sih sebenarnya, Ya, tapi dia selalu berusaha untuk terlihat romantis. Ya, betul. Tapi selalu berusaha. Jadi kalau misalnya Mas Fajar lagi mau romantis tuh, kita malah sama-sama canggung gitu. Oh, Ya apa nyaman? tawa gitu. Gitu. Kalau di kamera ya bisa dibilang, wih romantis, sweet kayak gitu kan. Cuma kalau di kenyataannya sih sebenarnya romantis, cuma apa ya, dia nggak tahu caranya gitu. Nah kayak gitu. Iya. Berarti yang jadi pinter Mbak Isa ini yang ngajari. Jadi kelihatannya dia cuek gitu. Jadi kadang saya yang apa ya, yang mulai duluan gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang udah banyak perubahannya kok. Alhamdulillah. Terus yang cemburuan ini siapa? Mas Fajar atau Mbak Isa yang cemburuan? Mungkin yang terlihat cemburuan tuh saya ya. Padahal sama aja. Sama dua-duanya ya. Dua-duanya. Itu yang sama cemburu aja. itu Eman kena. Kan iya Pak, aneh Eman. Iya, cemburu itu tandanya sayang. pasangan Justru kalau misalnya viral, nggak guys. ada rasa cemburu, itu Berarti perlu tak Eman. dipertanyakan. Ya, Iya tandanya kan? besar. Iya. Ini bagi kawan yang banjir ya, ya. Mau cemburu Saya itu kan aja- Eman. Misalnya saya chattingan terus ada apa gitu, mungkin lagi pegang HP tapi nggak sama dia kan pasti chattingan sama siapa. Nanti kalau tengkar tuh pasti diungkit. Aku Gitu ya? iya, aku bukannya katanya. Aku bukannya gak cemburu ke HP terus kayak gitu-gitu. Padahal saya tuh selalu bilang ke dia, kalau lagi ada waktu berdua, coba dong HP-nya tuh ditaruh, jangan main HP. Soalnya kan kita wanita juga butuhkan kayak face to face, ngomong dari Ya. hati ke hati. Ya betul. Kesehariannya itu kayak apa, lagi ada apa, masalah apa, kan perlu ngomong kayak gitu kan. Dan apalagi kebanyakan waktunya Mas Fajar kan, mungkin orang yang kayaknya kita 24 jam bersama gitu kan, enak ya kerja bareng, di rumah bareng, apa-apa selalu bareng. Padahal kenyataannya tuh enggak gitu. Aku sama Mas Fajar tuh mungkin kerja ketemu di atas panggung, berangkatnya itu kita beda mobil. Kita beda mobil, Mas Fajar bareng sama laki-laki, aku bareng sama perempuan. Oh bagian kan. yang Kita anti beda cewek ya. mobil, kita ketemunya ya pas di atas panggung gitu. Nanti ketemunya ya pas di sampai rumah lagi. Kadang Mas Fajar tuh malam tuh kan main, baru pulang main kadang di sini, meskipun tetap main di rumah kan, tapi tetap aja kan nggak bareng. Aku ada di kamar tidur, Mas Fajar main di sini sampai subuh gitu. Iya. Apalagi Belek tangi. Apalagi sekarang kan punya itu di sana. Ya. Studio. Ya, jadi Scam. mainnya sekarang di sana gitu, saya di sini gitu. Jadi yang bilang enaknya ya Ica kerja bareng, ini bareng semuanya, enggak guys, kita tuh sama aja gitu.
Cuma ya bedanya mungkin kita sering mengabadikan momen kita berdua gitu di Instagram, jadi kelihatannya bareng terus, padahal nyatanya tuh enggak. Padahal di kendaraan pun kalau berangkat beda mobil ya. Kadang tuh aku sampai gini, ditinggal lagi, aku kayak gitu, maksudnya aku nyindir gitu, ditinggal lagi, kasihan ya jadi Aisyah ya, kadang ngomong sendiri Iya. di depan orangnya. Ya subscriber gitu, juga ya, banyak itu. Mau tinggal lagi mau kemana itu gitu ya gitu. Maksudnya aku langsung nyindir di depannya, dan wes sayang, sepenting ku tak menukun bini kontar main kayak gitu-gitu. Sambil bercanda gitu. Ya Allah, kasihan Aisyah ditinggal lagi kayak gitu-gitu di depan orangnya, aku nyindir kayak itu. Cuma ya alhamdulillahnya aja kan mainnya juga di sini-sini aja gitu. Ya enggak jauh, Mbak ya. Dulu kalau dia tuh lagi keluar di telepon marah, kalau sekarang enggak gitu. Jadi sudah mulai tensi sudah menurun istilahnya dari sendiri, sekarang udah berdua. Back karakter yang berbeda, keras, akhirnya ya lama-lama berubah. Iya, yang biasanya dia tuh kalau lapar udah makan gitu, dia ada di mana lapar ya udah makan. Kalau sekarang dia lapar tuh langsung ngechat, sayang lapar, kayak gitu. Kalau dulu mah bodo amat dia. Maksudnya menurut dia ya bodo amat, dia mau makan di mana. Dulu tuh aku soalnya sering marah kalau nggak makan di rumah gitu. Iya, istri udah masaknya. Tapi kan aku nggak bisa, Mas Fajar harus kayak gini kan nggak mungkin juga gitu kan. Jadi aku pelan-pelan aja, ya udah kalau nggak makan di rumah, nggak makan di rumah atau makan di rumah sih nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Cuma dari situnya sih aku kayak kadang aku kasih pelajaran gitu saat dia lagi mau makan di rumah, kan aku nggak tahu tuh kapan dia mau makan di rumah, aku lagi ketepatan nggak masak karena nah kayak gitu, jadi dia tuh kayak ngerasa gitu kan, jadi nggak pas langsung tuh harus gini nggak, kasih pelan-pelan. Betul yang namanya tadi Mbak, istilahnya dua karakter yang berbeda terus punya sejarah, kenapa saya bilang sejarah guys. Dulu Mbak Aisyah pacaran, tunangan, putus seperti yang tadi jawabannya Fajar, terus tahu-tahu nikah. Menggemparkan dunia persilatan itu. Sama artis Madura yang ada di sini ya, di Indonesia Raya lah, mendunia itu. Apalagi lagunya yang Beres Kerong itu Mbak, sampai sekarang melekat dalam hati itu. Dari benih hati judu penggemar ya ke Beres Kerong. Iya, benih judu. Banyak itu rintangannya guys. Itu sebelum nikah aja rintangannya banyak, apalagi setelah menikah ya. Namanya orang mungkin mengiranya enak ya jadi Aisyah, enak tuh ada di orang guys. Kalian nggak menjalani dan nggak jadi aku. Mungkin Kak bisa jadi kalau kalian jadi aku, kalian nggak mampu. Bisa jadi juga kalian ada di posisi aku, kalian malah lebih senang kayak gitu kan. Jadi kan sesuai porsinya masing-masing. Betul. Mari bertanya pelek Kak Besa. Pak, Ari yang nggak diinginkan seluruh wanita seluruh dunia raya, Indonesia Raya, bahkan seluruh dunia. Katanya pertanyaannya ini mengerikan ini. Ini Mbak penggemarnya Mbak Esa sama Mas Fajar nih, orang Pesuruan ini. Punya keinginan bini dua apa tidak? Mas Fajar itu. Oh, Mas Fajar. Setuju nggak Mbak Esa itu? Teroy pajungan nama aja Mbak. Saya selalu bilang sama dia, kamu itu bisa menikah lagi dengan dua kemungkinan. Dua hal. Kalau punya masalah dua hal. Pertama, aku sakit parah. Kedua, aku nggak bisa ngasih keturunan. Kamu boleh nikah lagi. Dulu bahkan sebelum nikah juga saya bilang kayak gitu. Bahkan setelah nikah mungkin Mas Fajar nyangkanya aku bohongan, maksudnya bercanda. Tapi itu enggak, itu beneran dari hati gitu. Karena apalagi sekarang kan banyak pertanyaan orang-orang, tetangga, keluarga kan, kok belum punya anak apa sih? Sudah kemarin kan keguguran tapi belum jadi. Berarti kan sudah sah sebagai seorang ibu. Sudah kan memang belum sampai besar kan itu. Mungkin kalau nanya ke saya, mungkin saya bisa biasa aja mungkin ya. Tapi kan kalau pas lagi ada suami itu saya kayak ngerasa saya masih belum sempurna kayak gitu. Ya enggak, menurut saya Mbak. Ke suami itu nggak apa-apa nikah lagi, karena kalau ada dua kemungkinan itu, aku sakit parah atau aku nggak bisa ngasih keturunan. Misalnya kamu sekarang udah nggak kuat nih karena belum aku ngasih keturunan, nggak apa-apa nikah lagi. Yang terpenting satu, nggak selingkuh. Boleh nikah lagi asal jangan selingkuh. Iya kan? Nah, doa saya itu boleh nikah lagi tapi jangan selingkuh gitu.
Tapi doa saya satu, Mbak. Doa saya cepat punya anak sendiri. Karena kemarin itu bukan apa namanya, bukan istilahnya nggak punya anak. Memang sudah beliaunya hamil, saya tahu, ke rumah sakit menjenguk. Berarti sebagai kodrat wanita itu ya beliaunya sudah, tinggal belum aja dikasih seperti anak saya lah. Ya mudah-mudahan tahun ini, tahun ini kalau beliaunya. dari saya pribadi sih ya, sedikasinya kapan aja Ya. sedikasinya. Saya berharap cepat, Pak, saya Cuma kan sebagai saya deretan TV. dari suami itu kan pengen banget gitu. Jadi saya tuh berusaha Mama. gimana caranya, mungkin dengan maksudnya kan pengen bahagia kan kayak gitu kan. Iya, iya, Wajar betul. juga kan, maksudnya udah masa depan, emang udah waktunya gitu kan, teman-temannya juga udah banyak gitu. Jadi di situ saya kayak ngerasa bersalah gitu. Bukannya saya tidak berusaha, saya berusaha. Promil ke dokter sudah, ke tukang pijat sudah, terus ke dukun yang bukan dukun ada, tapi dukun pijat. Wujud ya. Ke dukun pijat yang awalnya saya nggak pernah percaya sama seperti itu, akhirnya saya berusaha percaya. Ya, Gitu kan, berusaha percaya. Suruh minum ini, suruh ikhtiar ini, meskipun meskipun awalnya saya nggak suka. Suka juga ya, demi. Cuma kan sampai saya ke dokter tuh bilang nggak usah kesini terus, Mbak. Sarannya kan saya kalau ke dokter nggak pakai BPJS, pakai Umum ya? Umum? Gitu. Terus kata dokternya nggak usah sering-sering kesini, emang Mbaknya kan emang belum rezekinya gitu. Karena kemarin udah terbukti hamil. Kemarin bukti. Nanti itu. Apa uang masih berapa tahun nikahnya? 1 tahun lah, cuma masih 1 tahun katanya. Teman saya 15, Mbak. 15 baru dikasih. Tapi saking sabarnya dia sebagai suami 15. Yang setahun, ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun. Nah, baris umur jagung langsung. Iya, karena kan porsi orang sabar kan beda-beda. Iya, harus sabar emang. Sewajar harus sabar, oke, Deretan ya. Ya sampai udah nggak pengen apa-apa lagi dah katanya. Karir alhamdulillah, meskipun nggak menjamin karirnya sampai 10 tahun ke depan, tapi setidaknya punya Sudah usaha. merasakan alhamdulillah. Sudah punya usaha. Maksudnya kita mau bangun usaha, rumah udah ada, ini udah mobil, kendaraan udah ada, semuanya udah ada. Cuma pengen itu biar kebetampenan. Ya, tuh amin. Mudah-mudahan Allah dijabah. Amin. Anak yang kedua ini tetap pertanyaan sudah dijawab ini. Harapan di tahun selanjutnya apa? Katanya Mas Fajar sama. Apa? Saya punya anak, Bang, katanya itu tadi. Sama, Mbak ya? Sama. Iya, sama guys, sama berarti. Harapan beliaunya menurut saya udah sempurna karena memang belum dikasih sampai besar. Tapi mudah-mudahan ketimbang seperti saya, Mbak, mendingan jangan dulu dikasih tapi nanti selamanya. Seperti saya, anak saya udah besar SMA meninggal, janganlah. Mendingan dikasih seutuhnya, ya Allah. Mudah-mudahan saya udah saya, Mbak. Mudah-mudahan baik sama Mas Fajar punya dan bisa berkumpul sampai dia nikahkan, juga punya anak, punya keturunan lah seperti itu, cucu. Oh iya, saya kemarin punya kiriman dari fans. Itu kue, aku nggak ngerti kok belum disempat di unboxing karena kemarin sibuk kan lamaran ponakannya Bang Hapsi terus sakit. Iya. Tapi ada bacaan anniversary-nya. Mau di unboxing sekarang? Boleh. Boleh ya? Cocok berarti.